Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melia Piza. Saya dari ruang A459. Di sini saya bersama kelompok saya, yaitu kelompok 5, akan menjelaskan materi tentang manajemen mutu. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian mutu dan manajemen mutu. Mutu atau kualitas didefinisikan sebagai ciri dan karakter menyeluruh dari suatu produk atau jasa yang mempengaruhi kemampuan produk tersebut untuk memuaskan kebutuhan tertentu. Definisi ini jelas menekankan pada kepuasan pelanggan atau pemakai produk. Dalam suatu proyek gedung, pelanggan dapat berarti pemberi tugas, penyewa gedung, atau masyarakat pemakai. Sedangkan manajemen mutu adalah aspek-aspek dari fungsi manajemen keseluruhan yang menetapkan dan menjalankan kebijakan mutu suatu perusahaan atau organisasi dalam rangka mencukupkan kebutuhan pelanggan dan ketepatan waktu dengan anggaran yang hemat dan ekonomis. Seorang manajer proyek harus memasukkan dan mengadakan pelatihan manajemen kualitas. Kualitas yang dimaksud adalah produk atau pelayanan atau proses pelaksanaan dan proses manajemen proyek itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan syarat penggunaan manajemen mutu. Ada beberapa bagian yang mana digunakan dalam manajemen kualitas. Dalam konteks konstruksi, beberapa akan dijelaskan. Yang pertama ada inspeksi. Inspeksi merupakan alat untuk mengukur kegiatan proses konstruksi untuk memeriksa apakah standar spesifikasi sudah dicapai. Yang kedua ada quality control atau pengendalian mutu adalah teknik dan aktivitas operasi yang digunakan agar mutu tertentu yang dikehendaki dapat tercapai. Aktivitasnya mencakup monitoring, mengeliminir problem yang diketahui, mengurangi penyimpangan atau perubahan yang tidak perlu, serta usaha-usaha untuk mencapai efektivitas ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Fitri Safila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Safila dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan yang tadi akan melanjutkan penjelasan yang tadi teman saya jelaskan. Selanjutnya itu ada sistem manajemen mutu. Sistem manajemen mutu memiliki definisi yaitu sebagai suatu sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu. Di samping itu juga berguna sebagai suatu sistem manajemen untuk menetapkan kebijakan dan sasaran serta untuk mencapai sasaran itu. Terdapat persyaratan umum yang harus diperhatikan oleh suatu organisasi dalam sistem manajemen mutu, yaitu yang pertama ada 1. Menetapkan sistem manajemen mutu, yang kedua mendokumentasikan sistem manajemen mutu, yang ketiga mengimplementasikan sistem manajemen mutu, yang keempat memelihara sistem manajemen mutu. Keempat elemen ini harus selalu diperhatikan dan terus-menerus melakukan perbaikan guna keefektifannya. Adapun fungsi dari manajemen dalam sistem manajemen mutu yaitu berupa POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama, planning atau proses perencanaan adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan teknik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Kedua, organizing atau dalam bahasa Indonesia pengorganisasian merupakan proses menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya ada actuating atau pelaksanaan dan implementasi perencanaan dan pengorganisasian yang baik. Kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja. Untuk itu, maka dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerjasama. Semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi, dan program kerja organisasi. Pelaksanaan kerja harus sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun, kecuali memang ada hal-hal khusus sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Setiap SDM harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran, keahlian, dan kompetensi masing-masing SDM untuk mencapai visi, misi, dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada controlling. Proses pengawasan dan pengendalian adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Selanjutnya ada D, cara mengendalikan manajemen mutu.
Pengendalian mutu ada 4 bagian untuk menjadikan pengendalian mutu yang baik, antara lain yang pertama, sumber daya manusia. Meningkatkan kinerja sumber daya manusia memerlukan pengelolaan yang sistematis dan terarah agar proses pencapaian tujuan organisasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Ini berarti bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting untuk keberhasilan perusahaan besar atau kecil. Apapun jenis industrinya, Schuller and Jackson 1997, aspek manajemen sumber daya manusia menduduki posisi penting dalam suatu perusahaan organisasi karena setiap organisasi terbentuk oleh orang-orang menggunakan jasa mereka. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu pengakuan terhadap pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial dan sangat menentukan dalam suatu organisasi dan perlu terus dikembangkan sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi maupun bagi pengembangan dirinya. Manajemen sumber daya manusia merupakan faktor yang akan menentukan pada kinerja organisasi, ketetapan, memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya manusia, serta mengintegrasikannya dalam suatu kesatuan gerak dan arah organisasi akan menjadi hal penting bagi peningkatan kapabilitas organisasi dalam mencapai tujuannya. Untuk lebih memahami posisi manajemen SDM dalam konteks organisasi, diperlukan pemahaman tentang makna manajemen SDM itu sendiri, agar dapat mendudukan peran manajemen SDM dalam dinamika gerak organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan saya jelaskan tentang pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dengan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Definisi ini berdasarkan pada konsep inti, yaitu produk, nilai, biaya, dan kepuasan, pertukaran, transaksi, dan hubungan, pasar, pemasaran, dan pemasar. Adapun tujuan pemasaran adalah mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk cocok dengan produk cocok dengannya dan memahami pelanggan. Idealnya pemasaran menyebabkan pelanggan siap membeli sehingga yang tinggal hanyalah bagaimana mempunyai produknya tersedia. Sedangkan proses pemasaran sendiri terdiri dari analisa peluang pasar, meneliti dan memilih pasar sasaran, merencanakan strategi pemasaran, merencanakan program pemasaran, dan mengorganisir, melaksanakan, serta mengawasi usaha pemasaran. Konsep pemasaran sendiri yaitu ada 6 konsep. Yang pertama yaitu kebutuhan, keinginan, permintaan. Yang kedua ada produk. Yang ketiga ada nilai biaya dan kepuasan. Yang keempat ada pertukaran dan transaksi hubungan. Yang kelima ada pasar. Dan yang keenam pemasar dan pemasaran. Setelah saya menjelaskan tentang pemasaran, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produksi. Menurut Suwardi, untuk mempertahankan mutu produk pangan sesuai dengan yang diharapkan konsumen dan mampu bersaing dengan global, dengan diharapkan konsumen dan dapat mampu secara umum dapat ditempuh upaya-upaya berikut. Yang pertama ada pengadaan bahan baku. Yang kedua ada pengendalian produksi, yang ketiga ada pengemasan, yang keempat ada penyimpanan dan penanganan produk jadi, yang kelima ada pemeriksaan dan pengujian, yang keenam ada keamanan dan tanggung jawab produksi. Setelah saya menjelaskan tentang produk, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuangan. Keuangan adalah suatu manajemen keuangan adalah untuk memahami tentang apa yang terjadi di sekeliling kita untuk menyelesaikan masalah-masalah praktis dan juga menjelaskan berbagai fakta dan informasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi produk dan jasa. Ada 6 definisi spesifikasi mutu produk secara umum. Yang pertama yaitu ada kinerja. Kinerja suatu produk harus dicantumkan pada labelnya. Misalnya isi, berat, kekentalan, komposisi, lama hidup penggunaan, dan lain sebagainya yang menunjukkan keterangan akan produk tersebut. Ini dapat merupakan definisi suatu produk. Yang kedua yaitu keistimewaan. Apa sih keistimewaan produk tersebut? Produk bermutu yang mempunyai keistimewaan khusus dibandingkan dari produk-produk lain. Misalnya seperti konsumen pembeli handphone sering mencari yang mempunyai keistimewaan seperti touchscreen, Android, memiliki MP3, memiliki TV, dan lain sebagainya.
Yang ketiga yaitu kepercayaan dan waktu. Produk yang bermutu baik adalah produk yang mempunyai kinerja yang konsisten baik dalam batasan-batasan perawatan normal, misalnya seperti radio yang bermutu baik secara konsisten dan dapat menenangkan banyak gelombang, siaran luar negeri dengan suara waktu 3 dengan 5 tahun setelah dibeli. Dan yang keempat, ada mudah dirawat dan diperbaiki. Produk mutu yang baik harus memiliki kemudahan untuk memperbaiki atau dirawat. Definisi ini merupakan ukuran mudahnya dirawat sehingga barang tersebut dapat berprofesi secara baik. Yang kelima yaitu ada sifat khas. Untuk beberapa jenis produk, mudah rasanya atau suaranya, definisi ini memberikan citra tersendiri pada produk tersebut. Misalnya seperti ayam goreng KFC yang memiliki aroma dan rasa yang khas. Yang selanjutnya itu yang terakhir, penampilan dan citra etis. Definisi lain dari produk yang bermutu baik, misalnya seperti pelayanan yang cepat, ramah, pelayanan yang cepat di warung kayak misalkan pecel lele atau ceger ayam. Dalam organisasi non-profit seperti dalam industri, semisal bank dan pendidikan memiliki beberapa definisi pokok yang menjadi penentu kualitas penyelenggaraan dalam industri jasa tersebut. Di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu keandalan, yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang diizinkan secara tepat waktu, akurat, dan memuaskan. Yang kedua ada daya tangkap, yaitu kemampuan secara tenaga kependidikan untuk membantu peserta didik dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Selanjutnya yaitu ada jaminan, mencangkup pengetahuan, kompetensi, kesopanan, dan sifat yang dapat dipercaya yang dimiliki para tenaga pendidikan. Selanjutnya yaitu ada empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para si pelanggan. Selanjutnya yaitu bukti langsung, meliputi fasilitas fisik, perlengkapan tenaga pendidikan, dan sarana komunikasi. Kelima definisi di atas berdasarkan tingkat realitasnya di mata pelanggan. Pelanggan menggunakan definisi-definisi tersebut untuk menilai kualitas jasa dan sebuah organisasi pendidikan. Ini hanya salah satu gambaran mutu dalam sebuah organisasi. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, dan materi selanjutnya akan disampaikan di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taria Dinda dari kelompok 5 membahas tentang pertemuan 14 yaitu manajemen mutu. Di sini saya akan membahas tentang definisi mutu dalam barang dan jasa. Mendefinisikan mutu dalam barang dan jasa dapat dilihat dalam karakteristik mutu di bidang jasa yang dimana berbeda dengan produk yang cenderung lebih sulit yang disebabkan oleh subjektivitas para pelanggan atau pengguna jasa. Perbedaan mutu produk atau barang dengan mutu jasa yaitu yang pertama ada metode. Mutu jasa ditentukan oleh pelanggan dan pemberi jasa karena jasa diberikan secara langsung dari orang ke orang. Produk tidak mempunyai karakteristik kedekatan pelanggan dengan produsen, tidak memiliki nilai konsistensi atau terjebak dalam persamaan jenis yang absolut dalam pemberian jasa. Yang kedua ada waktu. Jasa harus diberikan tepat waktu dan digunakan atau dikonsumsi tepat pada saat jasa diberikan, maka kontrol mutu selalu datang kemudian. Dalam menilai pelanggan terpuaskan apa tidak, dilakukan pemanfaatan interaksi personal yang akrab dalam pemberian jasa sehingga pemberi jasa akan mendapatkan umpan balik dan evaluasi. Yang ketiga, pada jasa tidak bisa ditambal atau diperbaiki, sehingga standar jasa adalah baik sejak awal. Standar ini memang sangat sulit tercapai, tetapi harus selalu menjadi tujuan utama. Yang keempat, jasa lebih cenderung mirip proses daripada produk. Cara jasa untuk sampai ke tempat tujuan lebih penting daripada apa jasanya. Yang kelima, staf senior pada jasa biasanya jauh dari pelanggan. Kebanyakan pelanggan tidak memiliki akses kepada manajer senior atau kepala sekolah. Mutu adalah pandangan awal yang mewarnai pandangan pelanggan terhadap keseluruhan organisasi. Dan kemudian, organisasi harus menemukan cara untuk memotivasi pekerja garis depan agar selalu menyampaikan hal terbaik kepada pelanggan.
Yang keenam, keberhasilan produktivitas dalam jasa sulit diukur. Satu-satunya indikator prestasi yang penting dalam jasa adalah kepuasan pelanggan. Indikator lunak seperti kepedulian, kesopanan, perhatian, keramahan, dan suka membantu merupakan hal terpenting dalam pikiran pelanggan. Indikator ini tidak bisa diraba, sehingga mempersulit jasa dalam melakukan evaluasi. Pelanggan akan menilai mutu dengan cara membandingkan apa yang mereka harapkan dengan apa yang mereka terima. Karakteristik tadi merupakan beberapa ciri ketika seseorang ingin menilai apakah barang atau produk itu bermutu atau tidak. Jadi, karakteristik merupakan bagaimana melihat kualitas dalam sebuah organisasi atau industri jasa, karena lebih menekankan pada pelayanan yang diberikan kepada pelanggan demi memuaskan para pelanggan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.